Halo semuanya, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan suara mesin tadi? Itu adalah suara mesin mobil Formula One yang sedang bergerak melintas, mendekati pengamat, dan kemudian menjauhi. Nah, dalam fisika, efek suara yang seperti ini. Nah, itu disebut dengan efek Doppler. Efek Doppler ini sebenarnya sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya pada suara mobil Formula One, tapi juga pada suara klakson mobil atau suara klakson motor, suara sirine ambulan ketika mendekat dan juga kemudian menjauh. Di situ terjadi perbedaan suara yang kita sebut namanya terjadi perbedaan frekuensi lebih tepatnya. Nah, fenomena perubahan frekuensi ini terjadi karena sumber bunyi ataupun pendengar itu bergerak saling menjauh atau saling mendekat. Tapi kalau misalkan sumber bunyinya sama pendengarnya sama-sama diam, maka suara frekuensi yang dihasilkan oleh si sumber bunyi tidak akan berbeda dengan yang didengar oleh si pendengar. Misalkan kalian lagi mengklakson seseorang, mobil kalian lagi berhenti, orang yang kalian klakson juga sedang berhenti. Ya, nanti suara yang didengar oleh orang yang kalian klakson itu suaranya sama dengan suara klakson kalian. Misalkan gini, kalian klakson punya tin 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 tin. Tapi kalau misalkan kalian lagi naik mobil mendekati orang itu, nah, nanti akan berbeda dengan suara yang dihasilkan oleh klakson mobil. Yang didengar mereka mungkin kira-kira seperti ini. Tin 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 tin. Kira-kira seperti itu ya lah ya. Oke. Nah, jadi peristiwa ini diamati pertama kali oleh seseorang yang bernama Christian Doppler. Oke, misalkan di sini ada sebuah mobil yang membunyikan suara, kita sebutlah namanya si sumber, dan ini ada seseorang yang mendengarkan suara klakson mobil ataupun sirine mobil, kita sebut dia namanya pendengar. Frekuensi yang dihasilkan oleh sumber suara namanya Fs. Frekuensi yang didengarkan oleh pendengar namanya Fp. Menurut si Christian Doppler itu, seperti inilah hubungan antara frekuensi pendengar dengan frekuensi sumber. Fp bagi Fs sama dengan Vu tambah kurang Vp per Vu tambah kurang Vs, di mana Fp tadi adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, Fs adalah frekuensi asli si sumber, Vu adalah cepat rambat bunyi di udara, besarnya biasanya 340 meter per sekon. Vp adalah kecepatan pendengar, jadi si pendengar ini bisa bergerak. Dan Vs adalah kecepatan sumber, dan si sumber ini boleh-boleh saja bergerak. Nah, di sini ada tanda tambah dan kurang, tambah dan kurang. Nah, apa yang maksudnya? Jadi, kalau si pendengar bergerak mendekati sumber, maka kita pakai tanda tambah Vp. Jadi Vu tambah Vp. Sebaliknya, kalau pendengar menjauhi si sumber, maka ini menjadi Vu kurang Vp. Oke? Untuk sumber, kalau sumber datang mendekati pendengar, maka dia kita pakai kurang Vs. Jadi rumusnya di sini Vu kurang Vs untuk sumber yang bergerak mendekati pendengar. Sebaliknya, kalau sumber bergerak mendekati pendengar, menjauhi pendengar, maka kita pakai tambah Vs. Jadi Vu tambah Vs. Biasanya siswa seringkali bingung untuk membedakan kapan kita pakai tambah Vp, kurang Vs, tambah Vs. Nah, yang kita ingat biasanya satu saja. Misalkan si sumber ini kita ganti inisialnya menjadi Syaiton. Jadi kalau Syaiton mendekat, S mendekat, maka kita bilang dia berkurang lah. Apanya yang berkurang? Ya pokoknya kalau Syaiton mendekat berkurang. Jadi kalau dia menjauh jadi tambah. Sebaliknya, karena S mendekat kurang, berarti kalau P mendekat jadi tambah. Ingat ya, yang diingat satu saja. Oke, baiklah kita lihat soalnya.
Sebuah ambulan bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan 34 meter per sekon dan frekuensi 1024 Hz. Jika pengamat bergerak menjauhi mobil ambulan dengan kecepatan 17 meter per sekon dan cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka frekuensi bunyi yang didengar adalah... Oke, baik. Pertama kita buat dulu yang diketahui. Sebuah ambulan bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan 34 dan frekuensi 1024. Artinya ambulan inilah sebagai sumber suara. Kecepatannya 34 meter per sekon berarti Vs 34 meter per sekon. Frekuensi 1024 Hz berarti Fs, frekuensi sumber 1024 Hz. Pengamat bergerak menjauhi mobil dengan kecepatan 17, berarti si pendengarnya ini juga bergerak. Kita sebutlah namanya Vp, besarnya 17 meter per sekon. Ditanya berapakah Fp, frekuensi yang didengar, dan di sini juga ada cepat rambat bunyi di udara besarnya adalah 340 meter per sekon. Oke, mari kita lihat tambah kurangnya. Karena ambulan bergerak mendekati pengamat, ambulan sebagai sumber, syaiton mendekat, maka negatiflah dia. Jadi VU kurang VS. Pengamat bergerak menjauhi. Karena tadi kalau syaitan mendekat dia kurang, berarti kalau pengamat yang mendekat dia bertambah. Nah, di sini pengamat menjauh berarti dia kurang. Oke, maka rumusnya menjadi Fv per Fs sama dengan Vu kurang Vp per Vu kurang Vs. Kita masukkan angkanya. Fp per 1024, Fn-nya 1024, Fs-nya. Vu-nya 340, Vp-nya 17 per 340 kurang 34. Kita selesaikan kalkulasinya. Fp bagi 1024 sama dengan 323 per 306. Kali silang, maka didapatkan Fp sama dengan 1024 kali 323 per 306. Hasilnya adalah 1080,8 Hz. Oke, kita lihat sekarang contoh kedua yang lebih susah. Ini adalah soal simak UI. Sebuah garpu tala terpaku di meja yang diam, bergetar dengan frekuensi 384 Hz. Garpu tala lain bergetar dengan frekuensi 380 Hz dan dibawa oleh anak yang berlari menjauhi garpu tala pertama. Jika anak itu tidak mendengar layangan dan kecepatan rambat bunyi di udara 320 meter per sekon, maka kecepatan lari anak tadi adalah... Nah, di sini ada dua garpu tala. Garpu tala pertama terpaku di meja yang diam. Artinya kecepatan sumber yang ini sama dengan 0. Frekuensi sumber yang ini 384 Hz. Nah, garpu tala lain bergetar dengan frekuensi 380 Hz dan dibawa seorang anak. Artinya, karena garpu tala ini dibawa oleh anak itu, berarti tidak terjadi perubahan posisi antara si anak dengan garpu tala yang dipegang dia. Sehingga frekuensi yang didengar anak itu dari garpu tala yang dipegang dia tidak akan mengalami efek Doppler, yaitu besarnya hanya sebesar 380 Hz. Tetapi garpu tala yang diam di meja 384 Hz ini akan terjadi efek Doppler di telinga anak itu. Kenapa? Karena anak itu bergerak menjauhi garpu tala yang ada di meja. Oke, setelah kita analisis, berarti garpu tala yang dipegang anak tadi tidak akan terjadi efek Doppler. Betul ya? Karena mereka sama-sama bergerak dan tidak terjadi perbedaan kecepatan atau perubahan posisi di antara anak itu dan garpu tala yang dipegangnya. Oke, sementara garpu tala yang mengalami efek Doppler adalah yang berada di meja. Oke, jadi gini, karena katanya di sini ada petunjuknya ini. Anak itu tidak mendengar layangan. Nah, karena dia tidak mendengar layangan, berarti frekuensi yang didengar anak itu sama dengan frekuensi garpu tala yang dia pegang, yaitu sebesar 380 Hz. Ya, tidak ada layangan ini artinya tidak terjadi perbedaan frekuensi antara garpu tala yang dia pegang dengan garpu tala yang ada di meja. Karena garpu tala yang dia pegang 380 Hz dan tidak terjadi layangan,
Berarti garpu tala yang terpaku di meja pun yang dia dengar bukan 384 lagi, tetapi sama juga dengan 380 Hz. Kenapa? Karena tidak mendengar layangan. Oke, intinya tidak mendengar layangan itu tidak terjadi perbedaan frekuensi antara garpu tala yang dia pegang dengan garpu tala yang berada di meja. Sehingga FP-nya atau frekuensi yang didengar si anak sebesar 380 Hz. Oke, kecepatan sumber si meja atau garpu tala yang ada di meja sama dengan 0. Dan frekuensi sumber garpu tala yang ada di meja adalah 384 Hz. Nah, kenapa kita ini menggunakan frekuensi sumber garpu tala yang ada di meja supaya kita bisa mencari kecepatan lari anak itu. Oke, kalau kita menggunakan sumber dari garpu tala yang ada yang dipegang dia, ini nggak akan kita dapat ini nilai kecepatan lari anak itu. Kenapa? Ya, karena frekuensi pendengar sama sumbernya sama. Jadi tidak bisa kita terapkan efek Doppler. Yang bisa kita terapkan efek Doppler adalah pada garpu tala yang terpaku di meja. Sehingga yang ini adalah cerita garpu tala yang terletak di meja. Oke, baiklah. Karena si anak menjauhi si meja, maka kita pakai di sini tandanya kurang. Dan karena mejanya tidak bergerak, garpu talanya tidak bergerak yang ada di meja, berarti kecepatan sumbernya sama dengan 0. Nah, kalau gitu tidak perlu kita tambahkan lagi atau kita kurangkan karena hasilnya tetap sama untuk di bagian bawah sini. Ingat ya, tadi kan VU kurang VP per VU kurang VS gitu ya. Karena VS-nya 0 berarti ya langsung saja ini per VU aja gitu. Oke. Kita masukkan angka-angkanya, FP-nya 380 Hz yang didengar si anak itu, Fs-nya 384 Hz yang dihasilkan oleh garpu tala yang ada di meja, sama dengan 320 dikurang Vp per 320. Oke, kita kali silang, 380 kali 320 per 384 sama dengan 320 kurang Vp. Maka kalau ini kita operasikan dapatlah 316,7. Sehingga kita peroleh Vp sama dengan 3,3 meter per sekon. Baiklah semuanya, demikian untuk efek Doppler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.